Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen LPTK UIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sylvia Amer dari Maninsan Cendikia Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya dari LPTK UIN Salatiga. Jadi hari ini saya akan membuat video UKIN, yaitu materi kelas 10 tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nak Ustazah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ustazah akan buka dulu dengan salam dan berdoa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan segala rahmat dan hidayah Allah. Selagi jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, dan selagi hayat masih dikandung badan. Itu bukti bahwasanya rahmat Allah masih bersama dengan kita. Oke, jadi hari ini kita lanjut belajar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ista'id. Iqra basmalah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut absen. Silahkan. Yang terpanggil namanya, silakan angkat tangannya. Yang pertama Aisyah Zahra. Selanjutnya Dio Vika Deskara. Hasbi Asidiki Zonia. Lanjut Muhammad Fadil. Selanjutnya Zel Gino Rizazi. Alhamdulillah hadir semuanya, tidak ada kendala, sehat-sehat semuanya. Oke, jadi kita udah bisa melanjutkan pelajaran ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang Jazirah Arab, masuk dalam perkembangan Islam masa Rasulullah periode Makkah. Nah, kemudian sub bagiannya sudah kita bahas tentang Jazirah Arab. Yang mana Jazirah Arab itu adalah sebuah semenanjung Arabia terletak di wilayah Asia bagian barat. Oke, Asia Barat, yang mana daerahnya terdiri dari padang pasir yang tandus, iklimnya juga iklim gurun yang sangat panas. Nah, ternyata dari sana Islam lahir. Ya, peradaban yang keras, suku nomaden, ternyata Islam lahir di situ. Oke, jadi hari ini kita lanjut ya. Kita bahas sekarang materinya tentang peradaban mereka apa saja. Nah, kemarin kita lihat petanya aja, videonya aja. Nah, sekarang kita lihat peradabannya apa. Baik, silakan Ustazah menyimak dengan baik. Boleh dibuka juga e-modulnya atau e-booknya, silakan dibuka. Oke, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi di pelajaran hari ini antum akan mendapatkan kompetensi awal, yaitu pemahaman dasar tentang sejarah pra-Islam di Jazirah Arab. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan nilai-nilai positif kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, itulah kompetensi awal dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, antum akan mampu mengidentifikasi berbagai aspek kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, kepercayaan dan tradisi mereka. Yang kedua,
antum mampu menjelaskan pengaruh lingkungan geografis terhadap bentuk kebudayaan masyarakat Mekah. Yang ketiga, peserta didik atau antum mampu menemukan nilai-nilai positif dan dalam kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan nilai-nilai positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kebudayaan masyarakat Mekah dalam bentuk presentasi digital yang menarik dan informatif. Jadi nanti antum akan saya bawa menonton video Mekah masa kini. Nah, tadi kan kita bahas Mekah masa lalu. Sekarang akan Zah perlihatkan Mekah masa kini seperti apa. Apakah masih relevan dengan zaman sekarang ataukah masih seperti peradaban lamanya. Kemudian nanti antum akan Zah minta untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya dan untuk menampilkan presentasi. Oke, nanti ya. Oke, itu garis besar pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi nanti antum akan bisa menjawab pertama tentang kota Mekah saat ini. Yang kedua, antum akan bisa membayangkan kehidupan Makkah sebelum adanya agama Islam. Oke, yang ketiga, antum juga akan tahu nanti apakah tradisi atau kebiasaan tersebut masih relevan hingga hari ini. Nah, itu pertanyaan pemantik untuk hari ini. Jadi 3 pertanyaan ini akan bisa antum jawab setelah pelajaran ini selesai. Baiklah, Nak Ustazah, apa manfaat kita mempelajari tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam? Apa manfaat yang kita dapat? Yang pertama, dengan mengetahui kondisi sosial budaya dan agama masyarakat Arab pra-Islam, antum akan tahu seperti apa kesenjangan sosial, konflik suku, dan penyimpang akidah di masa lalu. Yang kedua, dengan memahami kerasnya budaya bangsa Arab pra-Islam itu, membuat kita lebih menghargai perjuangan baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tahu Islam datang ternyata untuk merubah peradaban yang tidak beradab tadi, atau peradaban yang jahiliyah tadi. Oke, Anak Zah, yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah bagaimana nilai-nilai Islam mampu mengubah struktur sosial, hukum, dan nilai budaya masyarakat Arab dari kebodohan menuju pencerahan dan dari konflik menuju pada persatuan dan perdamaian. Nah, itu dia. Baiklah, anak-anak Ustazah, ini adalah sebuah video tentang perkembangan Mekah baru-baru ini atau terupdate. Oke, silakan antum lihat ya. Karena habis ini kita akan melakukan diskusi. Di dunia ini ada banyak bangunan megah dengan biaya fantastis, tetapi tidak ada yang seistimewa Masjidil Haram. Terletak di jantung kota Makkah, masjid ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga lambang keagungan Islam. Setiap tahunnya jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia datang untuk beribadah di tempat ini. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer demi satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah. Masjidil Haram bukan sekadar bangunan biasa, tetapi rumah bagi Ka'bah yang menjadi kiblat sholat umat muslim. Ka'bah telah menjadi pusat peradaban Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan terus menjadi tujuan utama dalam ibadah haji dan umrah. Dengan luas mencapai 400.000 meter persegi, Masjidil Haram mampu menampung hingga 2,5 juta jemaah dalam satu waktu. Tak heran jika ekspansi dan renovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun pembangunan masjid ini bukanlah perkara mudah, mengingat lokasinya yang selalu dipenuhi jemaah setiap saat. Proyek ekspansi harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak mengganggu ibadah para jemaah. Inilah yang menjadikan Masjidil Haram sebagai bangunan dengan biaya konstruksi termahal di dunia mencapai lebih dari 100 miliar dolar. Biaya yang luar biasa ini digunakan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah umat muslim. Di balik kemegahan dan biaya yang fantastis, Masjidil Haram memiliki keistimewaan yang tidak bisa juga turut memperluas dan memperindah Masjidil Haram. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah mulai menambahkan tiang-tiang kokoh serta memperluas halaman masjid. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, arsitektur masjid diperbarui dengan hiasan marmer serta ukiran indah yang mempertegas keindahan tempat ibadah ini. Setiap penguasa Islam ingin memberikan yang terbaik bagi masjid ini, kenyamanan para jemaah. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan lantai.
bertingkat di sekitar Ka'bah sehingga lebih banyak jemaah dapat melakukan tawaf dalam satu waktu. Saat ini Masjidil Haram bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga contoh arsitektur dan perencanaan terbaik di dunia. Setiap sudutnya dirancang agar dapat menampung jumlah jemaah yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan setiap renovasi dan ekspansi yang dilakukan, Masjidil Haram semakin membuktikan bahwa masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol kebesaran peradaban Islam. Alhamdulillah Nazah, setelah antum saksikan video tadi tentang perkembangan Ka'bah atau Mekah masa sekarang. Nah, sekarang saya mengajukan 3 pertanyaan untuk antum. Pertanyaan pertama, apa yang antum ketahui tentang kota Mekah saat ini berdasarkan video yang kita tonton? Siapa yang bisa? Faniza. Silakan Fani. Jadi di kota Makkah itu sekarang umat muslim beribadah, melaksanakan ibadah haji di kota Makkah karena terdapat Ka'bah di sana. Oke, bagus, betul. Bahwasanya di kota Mekah umat Islam sekarang ibadah haji ke situ. Dahulu tidak ternyata ya. Kaum pagan pun ternyata ibadahnya ke situ juga. Atau kaum penyembah berhala. Kalau sekarang umat muslim aja. Karena berhala sudah tidak ada lagi. Betul, bagus. Kita lanjut pertanyaan kedua. Yaitu bagaimana antum membayangkan kehidupan masyarakat Mekah sebelum adanya agama Islam. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua tadi? Aisyah. Silakan Aisyah. Oke, jadi kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jadi kalau kita bisa sebut masyarakat Arab sebelum datang Islam itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah, di mana kota Mekah tetap dijadikan sebagai pusat ibadah, namun itu sebagai pusat penyembahan berhala. Jadi disalahgunain lah. Nah, juga segi sosialnya Arab itu pusatnya keperdagangan, jadi juga kota Mekah pusat perdagangan dan terdapat kesenjangan antara kasta wanita dianggap rendah dibandingkan pria. Oke. Arab. Bagus, Amut. Jadi, Amut membayangkan kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam itu yang pertama mereka masih menyembah berhala. Betul, Mekah itu sebagai pusat peribadatan, tapi ibadahnya kaum pagan. Nah, mirip seperti jawaban Tafani tadi. Yang kedua, karena di sana ada pusat ibadah, jadi perekonomian di sana berputar. Karena tiap tahun masyarakat Arab itu atau Jazirah Arab itu pergi ke Mekah untuk naik haji. Jadi roda ekonomi berputar sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga tadi apa, Mut? Yang kasta wanita itu. Oke. Jadi kasta laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Jadi laki-laki dianggap lebih mampu untuk berperang, lebih mampu untuk melanjutkan keturunan sukunya. Jadi wanita zaman itu dianggap rendah, utamanya wanita-wanita dari golongan budak dan kaum miskin. Nah, laki-laki dianggap kebanggaan dari keluarganya. Oke. Terima kasih kepada Aisyah. Pertanyaan ketiga, apakah ada tradisi atau kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang menurut antum masih relevan hingga saat ini? Siapa yang bisa jawab? Oke, Alilah, silakan Alilah. Jadi saya kalau menurut saya, budaya masyarakat Arab itu mungkin salah satunya mereka itu adalah orang yang selalu menjamu tamu dengan baik. Oke. Mereka sangat-sangat menghormati kalau mereka mendapat tamu. Terus mereka orang-orang yang selalu menepati janji dan dia berpegang teguh pada prinsipnya. Oke, luar biasa. Jadi ternyata bangsa Arab itu tidak hanya negatifnya aja. Ternyata juga mereka punya kebudayaan positif. Salah satunya tadi menjamu tamu. Mereka menjamu tamu sampai sekarang masyarakat Mekah seperti itu ya. Kalau mereka menjamu tamu, yang disediakan itu adalah 1 ekor kambing atau 1 ekor unta. Ya, itu yang ada di atas meja makan mereka. Kemudian yang tadi juga menepati janji. Bagi orang Arab, para Islam, janji itu adalah harga diri. Jadi kalau mereka tidak menepati janji, sama dengan merendahkan harga dirinya. Yang ketiga, mereka berpegang teguh pada prinsip. Makanya sifat kesukuan mereka itu kuat. Jadi kalau mereka bilang itu benar, walaupun nyawa taruhannya akan mereka pertahankan dengan baik. Baiklah anak ustazah, setelah menonton video dan setelah antum menjawab pertanyaan tadi, sekarang kita melanjutkan diskusi. Ada 4 kelompok yang akan ustazah bagi. Yang pertama bidang geografis. Nanti antum akan mencari peradaban bangsa Arab, bidang geografisnya bagaimana. Kemudian satu lagi bidang sosial budaya. Yang ketiga ekonomi. Yang keempat tentang peribadatannya. Nanti antum silakan mencari referensi. Dan antum membuat video grafis atau PowerPoint atau di Canva. Terserah. Nanti antum presentasikan di depan kelas. Dan akan ustazah nilai. Jadi silakan kerja kelompok. Ustazah beri waktu sekitar 20 menit cukup? Cukup. Silakan diatur kelompoknya.
dan ditunjuk ketua kelompoknya masing-masing. Oke, baiklah, semuanya udah duduk per kelompok. Nah, ini kayaknya udah mulai lemah lagi, udah mulai lesu karena ada siang. Kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. Oke, udah semangat lagi ya. Oke, kelompoknya udah dibagi. Jadi antum akan saya bagi per kelompok. Antum akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai 5 aspek kebudayaan masyarakat Arab semua Islam. Yang pertama, kondisi geografisnya dan pengaruhnya terhadap bangsa Arab itu apa. Yang kedua, kehidupan sosial. Yang antum bahas adalah struktur masyarakat, hubungan antar suku. Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Mata pencarian mereka apa dan sistem perdagangan mereka bagaimana. Yang keempat, kepercayaan dan agama mereka. Dan yang terakhir, tradisi dan kebiasaan. Nah, sebelumnya saya menggambarkan sedikit bahwasanya dari seluruh 5 aspek tadi, orang Arab itu suka menjamu tamu, suka tadi apalagi Anak Zah, menepati janji. Mereka juga kuat kesukuannya, jadi mereka belum punya pemerintahan sendiri. Jadi mereka kehidupannya antar suku. Dan terakhir, mereka itu sudah mengenal ilmu pengetahuan, yaitu bidang astronomi utamanya ya. Mereka butuh itu untuk melakukan perjalanan. Nah, saya bagikan LKPD-nya, silakan antum berdiskusi. Per kelompok, tunjuk ketuanya, nanti yang presentasi juga dibagi. Siapa yang presentasi? Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, terima kasih Zah. Ya, sama-sama. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tidak ada yang tidak ikut. Silakan antum lihat. Dan nanti kirim ke email dulu ya. Ya, nanti kirim ke email ya. Ya, silakan Fani. Yang kepercayaan dan agama juga. Ya. Dulu sebelum masuknya Islam ini agamanya tuh emang satu atau emang beragam di Arab? Oke, sebelum datangnya Islam, agama bangsa Arab itu beragam. Sudah ada agama Nasrani, ada agama penyembah berhala, ada agama penyembah malaikat, ada lagi kepercayaan animisme yang lainnya. Jadi tidak hanya menyembah berhala. Jadi mereka tuh berkonflik, saling berkonflik atau gimana? Konflik terhadap agama ini enggak terlalu ya, lebih kepada konflik suku. Jadi beragama mereka juga berdampingan. Dengan Yahudi mereka berdampingan, dengan Nasrani mereka berdampingan. Tapi kenapa pas masuk Islam banyak konflik? Nah, pas masuk Islam ini berbagai aspek. Jadi kesetaraan sosial juga masuk. Penyembah berhala ini dihalangi karena berhala-berhala mereka itu dihancurkan. Karena juga termasuk dalam pendapatan mereka. Kemudian juga kesenjangan sosial, budak dan tuannya nggak boleh sama harga dirinya di depan Islam. Sedangkan dahulu mereka itu dibedakan. Jadi budak tidak setara, nggak boleh duduk bersama tuannya. Ya, Fani, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi geografis masyarakat Arab pra-Islam. Jadi kondisi geografis Arab pra-Islam itu yang pertama, Jazirah Arab terbagi dalam 2 wilayah besar, yaitu utara dan selatan. Bagian utara berbatasan dengan Palestina dan Syria, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India.
Sebelah utara wilayahnya sangat gersang, sedangkan sebelah selatannya sedikit lebih hijau. Masyarakat yang tinggal di sebelah utara jarang menetap di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Mereka lebih senang hidup dalam kabilah-kabilah dan menikmati kebebasannya. Sedangkan masyarakat sebelah selatan lebih senang menetap di suatu tempat. Lanjut Kak, ke bawahnya Kak. Lanjut aja. Oke. Jadi, nilai positif dari kondisi geografis masyarakat Arab pra-Islam yang pertama adalah kemandirian dan ketangguhan. Hidup di wilayah gurun yang keras menuntut masyarakat Arab pra-Islam untuk tangguh, mandiri, dan mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti kekurangan air dan makanan. Yang kedua, kemampuan berdagang dan mobilitas yang tinggi. Letak geografis Jazirah Arab yang strategis sebagai jalur perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa menjadikan masyarakat Arab terampil dalam berdagang, berkomunikasi, dan menjalin hubungan antar suku dan antar bangsa. Yang ketiga, solidaritas dan loyalitas suku. Hidup dalam kelompok suku yang erat menumbuhkan solidaritas, tolong-menolong, dan semangat kolektif dalam menghadapi tantangan alam maupun ancaman dari luar. Yang terakhir, kemampuan beradaptasi dan kreativitas. Keterbatasan sumber daya mendorong masyarakat Arab untuk menjadi kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada, seperti dalam pengelolaan air, perbekalan perjalanan, dan penyusunan strategi dagang. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kondisi sosial Jazirah Arab pra-Islam. Baiklah, yang pertama yaitu struktur masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu sistem kesukuan berperan sebagai pondasi utama dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua ada hierarki sosial, mengutamakan keluarga inti, klan, hingga suku besar sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, peran pemimpin. Syekh memimpin suku dengan otoritas dan tanggung jawab menjaga keamanan. Dan ada contoh sukunya yaitu Quraisy di Mekah serta Bani Aus dan Khazraj di Madinah sangat yang berpengaruh. Selanjutnya adalah nilai positif sifat kesukuan, solidaritas dan kehormatan. Yang pertama itu ada asabiyah, yaitu solidaritas yang memberikan kekuatan dan perlindungan antar anggota suku. Dan yang kedua adalah muruah, kode etik, kehormatan, keberanian, dan loyalitas yang menjadi pedoman hidup. Dan yang ketiga adalah dia, penyelesaian konflik melalui kompensasi finansial demi perdamaian. Dan yang terakhir, contoh budayanya yaitu syair memuji kesetiaan dan keberanian menjadi inspirasi sosial. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Nah, dari 5 aspek tadi, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Cika silakan. Berarti jahiliyah tuh nggak bodoh secara intelektual kan ya? Oh, gitu. Baik. Harus Cika. Jadi bodoh itu bukan, jahiliyah itu bukan bodoh secara intelektual. Apa mereka yang bodoh? Yaitu peradabannya, adab mereka. Adab mereka jelek, jadi mereka suka merendahkan, kaum budak, juga merendahkan perempuan utamanya perempuan juga yang dari kondisi miskin atau budak. Kalau wanita-wanita dari suku kuat, mereka nggak berani. Oke, mereka juga minum minuman keras, kemudian juga menyembah berhala. Berhala yang mereka ciptakan, mereka sembah. Nah, jadi bodoh secara akhlak atau adab. Segi apapun mereka juga punya, bukan intelektual. Malah mereka telah mengenal ilmu pengetahuan atau peradaban lebih awal. Baiklah, Nazah. Zah boleh mengomentari sedikit tentang presentasi antum tadi. Diskusinya bisa dibilang semuanya udah bagus. Tadi udah informasi yang disampaikan akurat dan relevan, serta mendalam juga. Kemudian juga menganalisis seluruh aspek kebudayaan dengan lengkap dan komprehensif. Antum juga memberikan contoh yang konkret. Ya tadi ya, seluruh kelompok konkret ya. Jadi penilaian poinnya itu 4.
Kemudian juga mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Yang terakhir, antum mampu menampilkan secara visual menarik dan menyampaikan secara jelas dan interaktif. Alhamdulillah. Jadi setelah selesai materi kita hari ini, baiklah anak ustazah. Terakhir kita menyimpulkan materi. Oke, siapakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan Fadil. Oke, silakan Fadil dari aspek ekonomi. Fadil ambil, silakan. Oke. Oke, bagus. Jadi Fadil ngambil dari aspek ekonomi. Penduduk kotanya berdagang, sedangkan penduduk desanya atau suku Badui, mereka bertani dan beternak. Oke, baik Anak Zah, untuk mengukur kemampuan antum, apakah antum paham atau tidaknya, kita mengadakan kuis lewat Kahoot. Nah, silakan disiapkan laptopnya, kita Kahoot ya, 5-10 soal. Baik Anak Ustazah, kita mulai ya. Dua 20 detik aja ya. Baik, Fadil tertinggi, Alila nomor 2, dan Sato nomor 3. Baiklah anak-anak ustazah, kita hari ini telah selesai pelajaran tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Sudah kita lihat juga tadi presentasi teman-temannya, dilengkapi dengan video. Kemudian kita tadi kuis melalui Kahoot. Oke, untuk hari ini kita cukupkan, kita baca sama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah minta maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf kepada Allah, minta maaf kepada antum semuanya. Jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa baca-baca materi selanjutnya di e-booknya ya. Materi kita minggu depan. Minggu depan kita nanti kuis lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu. Apa anak Zak sama-sama?